Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Terima kasih ya Nuni. Ya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, semua? Bu. Siapa? Joko. Joko kemana? Sakit, Bu. Sakit. Selain Joko ada lagi nggak? Kunimah, Bu. Siapa? Kunimah. Kunima kenapa Nuni? Sakit atau apa? Alpa, Bu. Alpa. Ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada lagi Bu? Siapa? Siapa lagi? Rizky, Bu. Rizky kenapa? Septi? Ya izin, Bu, kakeknya nikah lagi. Oke, izin ya. Oke, izin. Makasih ya Septi. Iya, Bu. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu gimana hari ini? Apakah udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Semangat gak nih? Semangat. Udah kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah semangat hari ini. Baik, Ibu harap pada pembelajaran kali ini kalian dapat mengikutinya dengan baik dan semoga ilmu-ilmu yang ada dalam materi ini bisa kalian gunakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan benar dan baik. Oke, pada hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, bahwa kita akan belajar mengenai wujud materi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan masuk ke dalam materi wujud zat dan perubahannya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam topik B, yaitu memangnya wujud materi seperti apa. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu materi? Mana? Materi Ada mungkin pelajaran. pelajaran. Yang lain? Materi. Atau cuma itu tadi belajar pelajaran? Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Nah, jadi anak-anak, materi itu adalah benda, yaitu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau segala sesuatu yang dapat diukur massanya dan terbukti menempati ruang tertentu. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu materi? Tahu, Bu? Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan gambar di depan. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium tersebut? Ikan. Batu, ya. Air. Itu yang benda kecil apa? Gelembung. Udara. Ya, ada batu. Ada ikan. Nah, jenis-jenis materi. Yang pertama ada benda padat, lalu yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Anak tadi Ibu sudah menjelaskan definisi dari materi itu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis materi, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mengamati gambar tersebut. Tadi sudah disebutkan ada batu, ada gelembung udara, dan juga ada air. Nah, kalau untuk batu itu masuk ke dalam jenis materi apa? Padat. Lalu gelembung udara masuk ke dalam materi? Gas. Lalu air? Cair. Terima kasih. Nah,
wajahnya. Lalu yang kedua, volume atau ukurannya tetap. Yang ketiga, tidak dapat dimanfaatkan. Lalu yang keempat, partikel atau zat penyusunnya sangat rapat. Dan yang terakhir, daya tarik antar partikel penyusunnya kuat. Nah, dari karakteristik tadi, bisa tidak kalian menyebutkan contoh benda padat yang ada di lingkungan kalian? Coba. Meja. Kursi, buku, ada lagi? Papan tulis. Lalu apa lagi? Kalau di lingkungan rumah, ayo, ada apa? Televisi. Nyapu, lemari, ngepel, tempat tidur. Ya, benar, bagus. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wajahnya. Lalu untuk volumenya atau ukurannya tetap. Yang ketiga, dapat mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Lalu yang keempat, menekankan ke segala arah dan sulit dimanfaatkan. Dan yang terakhir, dapat meresap melalui celah kecil. Nah, sekarang coba kita tanya. Contoh dari benda cair tadi. Air. Oli. Apa lagi? Bensin. Benar. Itu sesuai dengan karakteristik tadi. Dan yang terakhir adalah karakteristik benda gas. Yang pertama, bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wajahnya. Lalu yang kedua, volume selalu berubah dan memenuhi ruangan. Yang ketiga, dapat mengalir. Lalu yang keempat, menekankan ke segala arah dan sulit dimanfaatkan. Yang kelima, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang terakhir, partikel penyusun sangat renggang. Nah, contoh dari benda gas, ada yang bisa memberikan contohnya? Darah, gelembung darah, apalagi ada yang bisa? Kentut, oke. Asap, ya. Ada lagi? Oksigen. Nah, tadi kita sudah sama-sama mempelajari dan juga mengamati tentang apa itu materi. Nah, di minggu sebelumnya tadi Ibu sudah informasikan juga untuk membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan hari ini. Alat dan bahannya sudah dibawakan semuanya? Sudah, Bu. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang, oke? Oke, Bu. Lalu selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kelompoknya. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, kelompok ini sudah dibawa semua kan alat dan bahannya? Warna, lalu ada wadah transparan, terus ada botol plastik, ada batu, ada balon, terus ada air. Nah, sekarang Ibu mau kalian lihat LKPD-nya ya, di sini ada petunjuk. Silakan siapa dibacakan dulu yang pertama. Ambil batu atau kelereng lalu coba tekan kemudian amati Nah. perubahan bentuk. Batunya sudah ada? Ada. Nah, ada yang mengamati, ada yang menulis di LKPD-nya. Bu, tak ada pulpen. Ya, Ibu ambilkan dulu. Diamati ya, ada yang mengamati. Bu, tak ada perubahan, Bu. Tidak ada perubahan. Bu, keras. Bu, jari saya yang kembek, Bu. Bu, kalau digigit boleh nggak sih, Bu? Kotor itu ngambil di depan rumah. Ini diinjak-injak dengan digigit. Bu, batunya Sudah diamati? Tidak, Bu. Nah, sekarang hasilnya kalian diskusikan dengan kelompok lalu dituliskan di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Tidak ada. Oh iya, lupa. Nama anggota kelompok, kelas dan juga hari dan tanggal. Jangan lupa ditulis anak-anak. Ya, Bu. Ini siapa? Biryani. Bu, boleh dimakan nggak sih, Bu, ini, Bu? Boleh. Nanti Ibu panggil orang tua kamu ya. Habis ini. Bawa ke rumah sakit, Bu. Ke rumah sakit jiwa. Cut. Oke, baik. Pengamatan pertama sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke eksperimen yang kedua. Kita siapkan air dulu ya, di bawah
bawakan air. Lalu siapkan pewarna makanan. Silakan campurkan pewarna makanan ke dalam Botol. air yang sudah kalian bawa. Yuk, campurkan dulu. Banyak-banyak, Bang. Ya, boleh habiskan aja. Aduh, tuh sama aja banyak. Mahal ini. Habisin aja. Bu, kok merah, Bu? Ya dong. Ya, ini kan apa warna? Itu oranye loh, kok merah? Merah. Bu, coba baca tulisannya apa nih? Merah. Ya, jangan ribut. Kasih ribut jadi dulu. warnanya oranye. Jangan berantem dulu, yuk. Tapi di situ merah kok. Tapi kan nggak banyak dikasihnya. Yuk. Ribut. Nah, airnya sudah disiapkan kan? Sekarang boleh bantu dulu. Tuangkan air yang sudah diberi pewarna ke dalam botol dan wadah lalu amati. Menurut kalian, apakah ada perubahan bentuk air pada botol dan wadah tersebut? Nah, tuh temannya udah bacakan kan? Sekarang boleh dituangkan, lalu diamati Banyak lalu. ke dalam wadah transparan. Terus ada botol plastik. Nah, silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Bentuknya mengikuti wadah. Bergerak ke seluruh arah. Oke. Sudah, Habisin Bu. aja nggak apa-apa airnya. Yuk dibagi. Ada 3 bentuk yang berbeda. 3 bentuk wadah yang berbeda. Bukan oranye. Merah tuh. Oranye, merah. Ya udah biru aja biar nggak usah berantem. Ini ibunya sesat. Oke, kalian sudah melakukan eksperimen tentang benda cair sama benda padat. Sekarang yang terakhir adalah benda atau materi tentang gas. Menggunakan bahan yaitu balon. Nah, silakan buka ibu dulu ya. Ini yang mau tiup, terus oke, silakan diamati, dibaca dulu petunjuknya untuk soal eksperimen yang terakhir. Tiuplah balon dan plastik transparan, lalu kemudian amatilah bentuk balon dan plastik yang telah ditiup. Nah, coba tiupnya ada yang ukurannya berbeda-beda, coba. Ukurannya berbeda-beda. Bu, saya nggak bisa tiup balon, nanti Ya, ya. sariawan. Oh, yaudah, temannya aja, teman yang lain. pusing. Semampunya aja, coba, semampunya aja. Cukup, Bu. Boleh, nah, dari tiup sekarang diikat dulu, coba diikat, biar enggak itu. Ya, semangat. Semangat. Lagi. 3. Jangan lupa diikat. Ya bagus, ini temannya udah bikin yang ukuran besar. Coba ada yang ukuran sedang dan juga kecil. Dan Ini, Bu, kecil. Ya boleh, gitu boleh. Yang sedang, yang sedang nih, yang sedang. Ini kecil. Kecil banget. Ini kecil. Ini aku besar. Ini gede, besar. Oke, sekarang lihat petunjuknya setelah ditiup balon lalu diapakan lagi? Pecahkan. Diamati. Nah, diamati. Coba diskusi dengan kelompoknya. Setelah meniup balon, apakah terjadi perubahan atau bagaimana perubahan terjadi? Karena ada oksigen. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD
KPD-nya secara berkelompok dan kalian juga telah melakukan eksperimen tentang bagaimana bentuk dari benda padat, benda cair dan juga benda gas. Nah, setelah selesai, Ibu mau salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah membawa alat rendahan yang sudah Ibu sampaikan dan juga mengikuti dan mengerjakan eksperimen secara baik. Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan bersiap-siap untuk maju ke depan kelas. Nah, sekarang dibereskan dulu ya tadi bekas alat-alat eksperimennya. Yang mau cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Dibereskan, jangan sampai ada sampah, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Bu, aku mau cuci tangan. Ya, silakan cuci tangan dulu, yuk, yang bersih. Dibereskan alat-alat eksperimennya tadi. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan temannya yang mau presentasi di depan. Dengarkan dengan baik ya, jangan yang ribut. Oke, silakan. Seti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi yang Dalam LKPD ini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada Juliani, Muhammad Syarifullah, Rusnani, dan saya sendiri Setiani. Jadi di dalam LKPD ini ada perintah ambillah batu, kemudian lalu coba tekan, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Jawabannya tidak ada perubahan bentuk. Karena batu adalah benda padat. Terus yang kedua, tuangkan air yang sudah diberi pewarna ke dalam botol dan wadah lalu amati. Menurut kalian, apakah ada perubahan bentuk air pada botol dan wadah tersebut? Jawabannya ada perubahan karena bentuk air mengikuti bentuk wadah. Terus yang ketiga, ada tripla balon dan tube plastik transparan, lalu kemudian amatilah bentuk balon dan plastik yang telah ditiup. Jawabannya ada perubahan bentuk karena balon mengembang akibat dimasuki gas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, beri apa? Terima kasih Seti. Nah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan presentasi dari tiap kelompok yang sudah dibacakan oleh temannya di depan. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya, lalu juga kita sudah sama-sama melakukan eksperimen dan juga diskusi kelompok. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi masing-masing ya. Dibagikan dulu soalnya. Dikerjakan dengan baik dan benar. Sudah bagikan soal evaluasinya, dikerjakan dengan baik. Ibu kasih waktu 30 menit untuk pengerjaannya. Oke, akan dikumpulkan jawabannya tadi. Oh, jangan Ibu, makasih ya. Nah, anak, tadi kita sudah belajar mengenai wujud zat dan juga perubahannya. Kesimpulan materi yang kita dapatkan hari ini ada yang bisa jawab? ada 3 wujud zat. Ya, ada apa aja Juli? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, bagus. Lalu apa lagi? Ada tentang karakteristiknya. Terus kita juga sudah melakukan eksperimen mengenai wujud zat dan juga perubahannya tentang 3 zat tadi. Ibu harap materi pembelajaran kita hari ini dapat kalian simak dan juga kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini tadi supaya kalian bisa tahu cara menggunakan tentang benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melaksanakan pelajaran dengan baik. Seperti biasa sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya.